kurang gunakan. Maksudnya apa? Iya Bapak, berdasarkan hasil observasi bahwa guru itu kurang menggunakan kurikulum Merdeka, yang mana guru itu hanya menggunakan buku kurikulum K13 Bapak. Oke, berarti itu bukan kurikulumnya yang kurang digunakan, tapi sumber belajarnya yang belum digunakan. Sumber belajar kurikulum Merdeka. Kurikulumnya sudah dipakai, tapi sumber belajarnya masih mengadopsi atau menggunakan sumber belajar kurikulum 13 gitu, ya. Iya Bapak. Nah, kemudian di SD itu disebut wali kelas atau guru kelas? Guru wali kelas Bapak. Wali kelas ya? Iya Bapak. Karena kalau di sertifikasi namanya guru kelas. Guru kelas SD gitu. Makanya saya tidak tahu kalau ada istilah wali kelas. Wali kelas itu biasanya menyangkut kepada mata pelajaran sesuai dengan bidang studi, mata pelajaran bidang studi. Misalnya SMP, SMA itu ada wali kelas. Tapi kalau di SD biasanya guru kelas gitu. Tapi ya terserah, ya. Kemudian saya lanjutkan lagi. Keaktifan siswa 30%. Dari mana Kurniawati dapat datanya ini? Itu berdasarkan menghitung dari presentasi siswa. Kurnia mewawancarai guru kelas bahwa yang dikatakan aktif itu hanya 7 siswa. Jadi Kurnia menghitung keaktifan itu berdasarkan rumusnya Bapak. Ya, indikatornya apa itu? Dikatakan aktif itu. Yang mana indikator dari keaktifan itu mengikuti pembelajaran dengan bersemangat, berani menjawab pertanyaan yang diberikan, berani berbicara dengan teman dan dalam berdiskusi kelompok. Saya ingin tahu apa tandanya bersemangat itu, bisa diukur nggak? Nah, sekarang bisa nggak saya katakan, oh Nabila bersemangat tadi, Kurniawati tidak bersemangat, bisa nggak gitu? Nggak bisa, nggak ada, mesti ada alat ukurnya. Oh kenapa itu panjangnya 2 cm? Nah ini alat ukurnya Pak, ada penggaris, gitu. Lalu kenapa dia katakan aktif? Mesti ada alat ukurnya. Alat ukurnya itu yang saya tanyakan. Atau hanya yang berani ngomong yang di 7 tangan saja? Belum tentu yang 7 tangan itu aktif. Ya, belum tahu yang diam saja. Ya, itu tidak aktif. Jangan-jangan dia diam tapi berpikir terus gitu. Kan aktif juga dia. Maka harus ada alat ukurnya. Kalau tidak ada alat ukurnya, jangan diukur keaktifannya. Apalagi ini saya lihat Kurnia ini mau mengukur keaktifan, ya kan? Iya Bapak. Nah, ini masih sudah benar tadi, sudah benar 30% tidak aktif. Cuma alat ukurnya yang perlu kita tahu. Karena alat ukur itu juga nanti akan digunakan pada akhir pembelajaran. Karena ini PTK, berarti kita ukur setelah pembelajaran, kita ukur keaktifannya, kan gitu. Nah, itu. Ya, oke, saya lanjutkan. Tapi mesti diukur dengan alat ukur yang benar, yang tepat gitu. Nah, kemudian menggunakan media yang ada di sekolah. Media yang ada di sekolah itu maksudnya apa? Media yang ada di sekolah itu kayak misalnya itu Bapak, kayak di sekolah itu cuman menggunakan kayak misal materi tentang tatar surya. Guru hanya menggunakan media yang ada di sekolah itu aja Bapak. Jadi sekarang Kurniawati mau membuat sesuatu yang lebih bagus daripada yang ada di sekolah. Iya Bapak, nantinya saya akan menggunakan video animasi itu untuk pada materi itu nanti media animasi yang berisi materi tersebut Bapak. Oke, saya lanjutkan dulu. Kemudian dengan harapan akan muncul keaktifan anak, kan gitu. Nah, persoalannya lagi dengan apa diukur, kayak gitu. Saya itu lagi, ya. Nah, sementara di rumusan masalahnya, tidak disinggung-singgung bagaimana membuat media itu, tapi langsung bagaimana penerapan video animasi. Makanya saya berpikir video animasinya sudah ada, tidak. Kalau masih mau mengembangkan video animasi, berarti sama dengan Nabila tadi, bagaimana proses pengembangannya. Tuh. Nah, saya kira saya ingin meringankan bebannya Kurniawati, tapi ya terserah, kalau mau tetap berat tidak masalah. Baik Bapak. Lalu bagaimana peningkatan keaktifan? Nah, kalau peningkatan ini kita harus tahu berapa yang mula-mula, nilai mula-mula berapa, nilai akhir berapa, kan gitu.
keaktifan itu diukur, maka ada nilai akhir kurang nilai awal, itulah keaktifan itulah deltanya. Itu yang mesti diukur oleh Pak Kurniawati nanti, gitu. Ya. Nah, sekarang karena mesti diukur, mesti ada alat ukur, itu mutlak itu. Jadi kerjaan Kurniawati ini banyak jadinya. Yang pertama, membuat video animasi, mengembangkan. Yang kedua, mesti ada alat ukur tentang keaktifan anak, dikembangkan lagi, mesti divalidasi lagi. Ya, ketiga baru mengukur hasilnya. Berarti kan ada 3 itu pekerjaannya. Nah, kenapa tidak dibagi dengan ganti-ganti yang lain? Kenapa diborong sendiri? Tuh. Ini Kurniawati catat tak? Atau direkam? Itu apa? Direkam dan dicatat, Bapak. Oke, nah, supaya nanti bisa diskusikan dengan Bu Des, dengan Bu Silvi, ya. Baik, Bapak. Oke, ini lagi. Sekarang kalau YPTK, sekarang PTK itu sudah berapa modul ajar yang Kurniawati susun? Kurniawati belum menyusun modul ajar, Bapak. Oke, bagus, belum menyusun. Nah, sekarang kira-kira berapa siklus nanti Kurniawati akan buat? 2 siklus, Bapak. 2 siklus. Kenapa 2 siklus? Kenapa 2 siklus? Tidak perlu dilihat di situ Kurniawati. Itu harus tahu, betul logikanya harus tahu. Tidak perlu dilihat di deskripsinya. Ya. Oke. Apa syaratnya, Kurniawati? Apa syaratnya dari siklus pertama ke siklus kedua itu? Syaratnya itu dari siklus pertama ke siklus kedua, siswa itu sudah mencapai di siklus pertama, Bapak. Nah, tidak bisa itu. Kan PTK itu, pada akhir PTK kan ada refleksi. Perencanaan. Jadi refleksi itu kita lihat langkah-langkah pembelajaran kita, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya itu apa? Keaktifan tadi. Lalu kita lihat modul ajar yang kita buat, kita lihat modul ajar di langkah mana anak itu tidak aktif. Maka mesti dibuat modul ajar itu. Nah, langkah yang mana yang tidak aktif, maka kita catat. Sehingga yang tidak aktif itu supaya mengaktifkan, diperbaiki pada siklus kedua. Baik, Bapak. Tuh, prinsip dasarnya PTK itu siklus tidak pernah berhenti. Siklus tidak pernah berhenti di 2 siklus, 3 siklus, tidak pernah. Karena kita penelitian, maka dibatasi. Kapan dihentikan siklus? Kalau target kita sudah tercapai. Ini targetnya tidak ada di bab 1. Iya, Bapak. Yang Kurnia buat tidak ada di bab 1 itu. Berapa keaktifannya harus dicapai? Indikator ketercapaian PTK-nya mesti ada di bab 1. Ya, sehingga kalau indikator itu sudah tercapai, siklusnya bisa dihentikan. Tuh, jadi tambah itu nanti kurnianya di pendahuluan, jadi indikator pencapaiannya. Kemudian kita menghentikan kalau indikator itu sudah tercapai. Kalau misalnya sudah 3 siklus belum tercapai juga, maka kita hentikan dengan alasan faktor waktu. Boleh kita hentikan alasan faktor waktu. Jadi tidak mesti meningkat. Bisa saja tidak meningkat nanti. Tidak meningkat itu bisa faktor anaknya, bisa faktor gurunya, bisa faktor alat ukurnya. Kita terus terang saja, jujur saja. Karena penelitian ini mengajarkan kita kejujuran. Ya, jadi jangan misalnya, oh sudah siklus 2 belum tercapai, oh masih ada masalah, tidak perlu risau. Lanjutkan ke siklus ketiga. Kalau sudah siklus ketiga tercapai juga, saya hentikan Pak. Kenapa dihentikan? Karena faktor waktu. Saya mau SPD secepatnya, biaya perlu, maka saya hentikan saja di siklus 2 ke siklus 3 gitu. Tapi akan ada perubahan. Untuk merubah di siklus 2 mesti ada modul ajar dari siklus pertama ke siklus 2, berbeda modul ajarnya. Kenapa? Ada perbaikan dari siklus pertama ke siklus 2. Perbaikannya apa? Perbaikannya bukan modul ajar diperbaiki, tapi konsekuensinya tingkah laku anak berubah. Tuh, maka direfleksi dituangkan nanti yang diberikan perubahan itu apa? Ya, misalnya kalau kita buat animasi tadi, kalau kita animasinya fokusnya misalnya, oh ternyata di siklus kedua, di siklus pertama anak belum begitu aktif, maka kita berpikir jangan-jangan animasi ini
tidak sebagus yang kita bayangkan. Misalnya warnanya kurang cerah, misalnya gitu. Atau gambar orangnya kecil-kecil, atau suaranya tidak bagus. Maka kita perbaiki untuk siklus kedua. Apa perbaikannya? Perbaikannya suaranya, warnanya, ukurannya gitu. Kalau sudah kita perbaiki, kita ngajari siklus kedua, masih belum juga. Maka kita berpikir, makanya perlu refleksi. Oh, dari refleksi saya, oh ini yang perlu diperbaiki, ini perbaiki. Perbaikan-perbaikan itu dituangkan untuk modul ajar di siklus ketiga. Gitu. Jadi Kurnia cukup membuat satu modul ajar itu untuk siklus pertama. Kenapa? Kita tidak bisa meramalkan bagaimana hasilnya besok dan apa yang harus diperbaiki, tidak bisa, karena kita bukan tukang ramal. Ya, paham kira-kira, Kurniawati? Paham Bapak. Kalau paham, nanti itu diperbaiki, konsultasikan dengan pembimbingnya. Tapi saya berharap janganlah 2 siklus, 3 siklus lah minimal gitu, supaya kita punya data yang cukup gitu. Ya. Kemudian kemarin sempat enggak Kurnia ke sekolah seperti Nabila tadi untuk observasi ke sekolah? Sempat enggak? Sempat Bapak. Nah, lalu daftar pertanyaannya ada di bawah enggak? Ada daftar pertanyaan enggak di bawah kemarin? Ada Bapak. Di lampiran Bapak. Oke. Nah, sekarang saya ingin tahu lagi, subjek penelitian ini Kurnia katakan guru kelas 5A dan siswa kelas 5A. Gurunya kenapa jadi subjek penelitian? Karena itu Bapak, guru kelas itu diwawancari untuk mengambil datanya Bapak, berdasarkan hasil wawancaranya Bapak. Kurniawati, apa bedanya penelitian biasa dengan penelitian PTK? Sudah paham enggak? Tahu enggak bedanya? Kalau enggak tahu enggak apa-apa, beritahu saja. Ya? Iya Bapak. Tahu? Belum? Kalau tujuan dari PTK biasa dengan PTK, kalau Bukan, PTK penelitian biasa dengan PTK, penelitian eksperimen dengan PTK, apa bedanya? Kalau PTK itu suatu pengamatan yang menerapkan tindakan di dalam kelas yang bersifat relevan dengan menggunakan tindakan teori. tertentu. Saya tahu itu baca buku, itu baca teks, bukan itu. Ya, penelitian eksperimen itu kita mengenal istilah populasi dan sampel. Ya, di mana populasi jumlah keseluruhan, sampel diambil dari populasi. Kemudian dari populasi dan sampel tadi, sampel yang kita perlakukan, sampel yang kita ajar, tapi hasilnya untuk populasi. Ya, sehingga kita mengenal populasi dan sampel. Tapi di PTK kita mengenal istilah subjek. Subjek itu apa? Populasi dan sampelnya sama. Dan berlakunya juga sama. Jadi PTK yang nanti yang Kurniawati lakukan itu, subjeknya adalah anak kelas 5A. Kemudian hasilnya juga berlaku untuk anak kelas 5A. Kenapa guru diwawancarai? Supaya melengkapi data. Tapi guru tidak termasuk objek PTK. Baik, Bapak. Itu. Yang jadi subjek itu hanya anak saja. Guru tidak masuk meskipun diwawancarai. Nah, karena waktu Kurniawati ngajar, gurunya ikut diajar enggak? Tidak Bapak. Tidak. Makanya dia tidak jadi subjeknya. Itu. Ya. Yang jadi subjeknya itu hanya dua anak saja. Jadi tidak bisa guru jadi subjek, tidak bisa, hanya anak saja. Bapak. Nah, kemudian ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Paham enggak? Kurnia itu mana yang data kuantitatif, mana data kualitatif? Data kualitatif itu adalah data yang melihat aktivitas yang terjadi selama proses pembelajaran. Sedangkan data kuantitatif itu adalah menghitung skor keseluruhan indikator untuk mengetahui persentase siswa yang telah mencapai indikator itu, Bapak. Sekarang dari data itu dikumpulkan, sumbernya saya lihat sini hasil observasi. Ya. Iya, Bapak. Betul. Kemudian wawancara. Iya, Bapak.
dokumentasi. Ya, guru kelas. Iya, Bapak. Semua itu mesti ada instrumennya nanti ya. Iya, Bapak. Dokumentasi misalnya apa saja yang dokumentasi dan di mana perannya dalam penelitian Kurniawati ini. Saya kira penelitian Kurniawati ini cukup satu saja, tidak perlu banyak gitu. Makanya perlu alat ukur itu instrumen mengukur keaktifan tadi. Kalau sudah ada instrumen itu sudah tidak perlu wawancara, tidak perlu observasi ini itu. Ya, jadi sekali lagi saya katakan ingat, tolong buat lembar instrumen mengukur keaktifan itu. Kemudian ini banyak sekali ini, ya. Nah misalnya ini, coba Kurniawati, tidak ada pula halaman 62 Kurniawati. Coba lihat halaman 62. Iya, Bapak. Ya.